Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi ya di channel Mama. Nah, untuk video kali ini Mama bukan membahas tentang budgeting ataupun tentang keuangan rumah tangga ya teman-teman. Jadi di video kali ini Mama mau ngasih sedikit tips. Semoga tips yang Mama berikan ini bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman semua. Dan sebelum lanjut ke videonya, di sini Mama mau ucapin terima kasih juga buat teman-teman yang sudah klik video ini, terus buat teman-teman yang selalu nonton dan selalu komen. Mama ucapkan terima kasih banyak ya, karena dukungan dan support teman-teman itu berarti banget nih buat Mama. Dan buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel Mama ucapkan selamat datang ya. Dan untuk judul di video kali ini yaitu tips menjadi kaya dan berlimpah rezeki. Nah, jadi langsung aja, nggak usah basa-basi, kita masuk ke tips yang pertama. Nah, untuk tips yang pertama, ubah mindset kita tentang sebuah pekerjaan. Kalau misalnya kita menganggap pekerjaan kita itu semata-mata karena uang, coba deh ubah sekarang mindset kita, jadikan pekerjaan kita itu sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita bisa aja nih teman-teman ngerasa kecewa kalau hasil yang kita harapkan itu tidak sesuai. Misalnya nih kita mengharapkan bonus kita besar, terus kita mengharapkan gaji kita naik. Ternyata tiba-tiba perusahaan kita mengalami penurunan. Nah, pasti kita ngerasa kecewa kan? Makanya sekarang coba deh jadikan pekerjaan kita itu sebagai ibadah supaya kita juga bisa lebih bersyukur walaupun hasil yang kita terima itu tidak sebesar yang kita harapkan. Jadi di sini coba deh pelan-pelan ubah mindset kita ya teman-teman. Nah, terus lanjut kita masuk ke tips yang kedua. Untuk tips yang kedua di sini temukan nikmat dan kebahagiaan dari pekerjaan kita. Nah, sebagai contoh nih teman-teman, misalkan kita itu profesinya sebagai pedagang. Apa sih yang bisa membuat kita itu bahagia dengan pekerjaan yang kita jalani sekarang? Padahal kita membawa dagangan kita, berjalan berkilo-kilometer, kena panas, kena hujan, tapi kita merasa bahagia ketika dagangan kita itu habis dibeli sama orang lain. Nah, jadi mulai sekarang coba deh teman-teman nikmati dan juga cari kebahagiaan dari pekerjaan teman-teman sekarang, supaya kita juga merasa happy ya menjalani pekerjaan kita. Untuk tips yang ketiga, sungguh-sungguh dan totalitas terhadap pekerjaan. Nah, kalau misalnya kita yakin dan percaya nih teman-teman bahwa pekerjaan itu bisa memberikan kita rezeki, maka fokuslah menjalaninya. Jalanilah prosesnya dan juga nikmatilah hasilnya. Percaya deh, uang itu akan datang sendiri kepada kita. Karena rezeki itu nggak bisa datang tiba-tiba ya teman-teman. Jadi harus ada usaha. Terus juga kita jangan lupa berdoa supaya rezeki kita itu tetap mengalir. Nah, jadi itu tadi untuk tips yang ketiga. Lanjut kita masuk ke tips yang keempat. Nah, di sini untuk tips yang keempat, menciptakan media untuk memperlihatkan keahlian kita. Nah, di sini ada yang tahu nggak nih maksudnya kayak gimana? Nah, sebagai contoh nih teman-teman, Mama memilih YouTube sebagai wadah untuk memberikan manfaat kepada orang lain dari video-video yang Mama buat. Dan di sini Mama juga nggak pernah tahu ya teman-teman siapa yang akan menonton video Mama, siapa yang akan melihat dan juga menilai video yang Mama buat, ataupun kesempatan apa nih yang bisa Mama dapat dari hasil yang Mama berikan. Siapa tahu nih nanti ada orang yang ngajakin Mama buat bisnis ataupun Mama dibayar nih untuk sebuah kerjasama. Jadi kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Bisa juga nih teman-teman yang hobinya jualan, teman-teman jadikan Instagram itu sebagai wadah buat teman-teman untuk menghasilkan uang. Itu juga bisa ya teman-teman. Jadi banyak banget sih sebenarnya media yang bisa kita gunakan untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, tapi di sini yang paling penting kita tuh jangan berpikir gimana sih caranya jadi kaya dengan menjadi seorang YouTuber. Tapi apa yang bisa kita berikan untuk orang lain supaya kita itu bisa menghasilkan. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman untuk tips yang keempat. Sekarang kita masuk ke tips yang kelima.
fokus menciptakan nilai bukan menciptakan uang. Nah, di sini ada yang tahu nggak maksudnya kayak gimana? Jadi maksudnya di sini uang itu bakal datang ke kita kalau misalnya kita itu semakin bernilai nih teman-teman. Jadi kalau kita semakin bernilai, maka semakin banyak juga nih uang yang bisa kita dapatkan. Nah, untuk menciptakan nilai itu kita bisa juga nih dengan membuat karya yang berbeda. Jadi semakin karya kita itu berbeda dengan orang lain, kita itu nggak akan ada saingan ya teman-teman. Jadi kalaupun misalnya ada orang nih yang meniru karya kita itu bisa menaikkan nilai kita ataupun harga kita. Tapi dengan catatan kita tidak merendahkan kualitas yang kita punya. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman untuk tips yang kelima. Lanjut kita masuk ke tips yang keenam. Nah, untuk tips yang keenam di sini fokus membesarkan aset dan mengurangi hutang. Nah, jadi di sini jadilah orang kaya, bukan orang yang terlihat kaya ya teman-teman. Kalau orang yang niatnya itu pengen terlihat kaya, mereka itu akan menghambur-hamburkan uangnya untuk barang yang bisa meningkatkan statusnya supaya disegani oleh orang lain. Nah, kalau misalnya kita membeli barang mewah nih, tapi tujuan kita itu cuma membuat orang kagum kepada kita, itu sebenarnya bukan hal yang penting ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita memang mau beli barang yang mewah, belilah untuk diri kita sendiri. Jadi kita nggak perlu nih mengharapkan orang lain supaya kagum melihat barang yang kita punya. Nah, sebagai contoh nih teman-teman, misalkan kita itu cuma punya handphone biasa aja, tapi teman-teman kita yang lain punya handphone bagus dan juga harganya mahal. Nah, menurut mama kita nggak perlu ya beli handphone baru supaya teman-teman kita itu kagum nih dengan barang yang kita punya. Nah, jadi itu tadi untuk tips yang keenam. Lanjut kita masuk ke tips yang terakhir, yaitu tips yang ketujuh. Jadilah kaya secara perlahan. Jadi kita itu jangan terjebak dengan tawaran orang lain untuk berinvestasi ya teman-teman, apalagi mendapatkan keuntungan yang tinggi. Ingat nih, keuntungan yang tinggi itu pasti resikonya juga tinggi. Apalagi kalau misalnya kita itu nggak ngerti ya gimana caranya berinvestasi yang baik dan juga benar. Nah, terus di sini kita juga nggak boleh iri ya teman-teman terhadap keberhasilan orang lain. Mungkin aja nih keberhasilan kita itu agak sedikit lambat dari orang lain, tapi percaya deh, usaha yang kita lakukan itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi di sini uang yang kita punya itu adalah tanggung jawab kita ya teman-teman. Jadi kita itu nggak perlu mengikuti orang lain karena perhitungan setiap orang pasti berbeda-beda. Nah, kalaupun misalnya teman-teman itu pengen investasi, coba deh investasi yang lebih aman. Contohnya nih, teman-teman punya uang lebih, teman-teman bisa beli rumah ataupun beli tanah. Itu kan makin lama harganya juga makin meningkat. Jadi nggak usah ikut investasi ya kalau misalnya kita nggak ngerti caranya untuk berinvestasi. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman beberapa tips yang mama berikan untuk menjadi kaya dan juga berlimpah rezeki. Jadi di sini untuk tips yang pertama, ubah mindset kita tentang sebuah pekerjaan. Terus untuk tips yang kedua, temukan nikmat dan kebahagiaan dari pekerjaan kita. Untuk tips yang ketiga, sungguh-sungguh dan totalitas terhadap pekerjaan. Terus untuk tips yang keempat, menciptakan media untuk memperlihatkan keahlian. Untuk tips yang kelima, fokus menciptakan nilai bukan menciptakan uang. Untuk tips yang keenam, fokus membesarkan aset dan mengurangi hutang. Terus untuk tips yang ketujuh, jadilah kaya secara perlahan. Nah, jadi sekian dulu ya teman-teman untuk videonya kali ini. Semoga tips yang mama berikan tadi bisa sedikit memberikan manfaat ataupun bisa menjadi inspirasi nih buat teman-teman semua. Jadi sampai ketemu lagi ya di video mama selanjutnya ataupun di video mama tentang keuangan lainnya. Assalamualaikum, bye-bye.